Hanya demi pelet, orang ini rela mengambil tali pocong di 2 makam keramat. Malamnya saya pasti ya habis ritual, berdoa. Dan akhirnya alhamdulillah saya dikasih petunjuk jelas, nyata, bahwa solusinya cara-cara satunya untuk menundukkan, untuk mengembalikan pasangannya itu dengan tali pocong. Tali pocong. Tali pocong. Dan selesai sampai rumah, udah anggap aja saya sedikit melupakan masalah itu sebenarnya. Ya saya istirahat lah, full istirahat. Sedikit melupakan itu, istirahat, tidurnya itu udah kayak orang, karena kan habis beberapa hari nggak tidur. Nah itu mulai komunikasinya itu dari tidur. Mulai di tidur. Saya didatengin pocongnya itu sepasang. Sepasang. Gambarannya itu seperti ini. Oh. Ini persis. Ini boneka pocong pertama kali saya gunakan untuk pelet dari pocong itu. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian pernah nggak pakai pelet? Karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia menjadi seorang dukun pelet. Dan langsung aja kita gas kenalan. Mas Gun. Halo. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Bang, sehat. Makin kesini makin ini aja nih, seger aja nih. Seger. Dari mana nih? Biasa ada sedikit tugas, ada sedikit kerjaan di sekitaran Jakarta. Jadi bisa sempetin sekalian mampir di sini. Makasih nih sebelumnya udah mampir lagi ke Jalan Buntu nih. Sama-sama. Kita pesan minum dulu ya. Boleh. Oke, Mbak. Nih seperti biasa Mas Gun, kita punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Sajiannya kopi hitam tetap. Tetap Kopi hitam. Belum bisa diganti. Saya air putih aja deh. Makasih Mbak. Makasih ya Mbak. Mas Gun. Yes. Oh iya, saya sempat lihat video-videonya tuh. Yang energik sekali tuh. Ya mungkin pembawaan. Tapi itu tuh namanya apa? Oh itu lagi proses pelet. Oh gitu. Proses pelet. Berarti memang energinya harus keluar semua gitu ya? Ya kita mau nggak mau, kita harus ngimbangin juga sih dengan kondisinya. Kalau umpamanya kita lagi ngerjain sesuatu apapun ya tetap tenaga kita bakalan ke bawah. Jadi harus keluar semua. Oke, Mas Gun. Nih saya pengen tahu nih. Selain udah ketemu sama Nyi Roro Kidul, sama dapetin uang ratusan juta nih dari hasil pesugihan itu, Mas Gun dapat apa lagi nih? Banyak, salah satunya ya saya dapat kelebihan ya. Dapat kelebihan, yang pertama saya di backup langsung untuk mengatasi atau memiliki beberapa kelebihan soal mistis gitu. Oh, ilmu berarti? Ilmunya tuh seperti apa jelasnya? Gini, ilmunya itu banyak ya. Jadi salah satunya intinya untuk membantu orang lah. Apa nih? Apa? Masalah pelet, pelet. aura. Tapi lebih ke pelet itu paling banyak sih. Yang dikerjain sama Mas Gun? Yang dikerjain. Nah emang berarti sekarang tuh punya praktek di rumah gitu? Ada. Jadi gini Bang, boleh saya ceritakan lebih detail ya. Artinya selepas saya pertemuan atau ketemu dengan Nyi Roro Kidul, dengan hasil yang kemarin sudah diceritakan, saya mendapatkan kelebihan atau backup langsung dari sana untuk membantu persoalan-persoalan orang, mulai dari masalah aura ataupun lainnya, dan terkhusus masalah pelet. Yang dengan sendirinya itu banyak beberapa orang yang tiba-tiba datang sharing dan saya bantu dan berhasil gitu. Walaupun mungkin itu masih level yang ringan-ringan. Gitu. Nah Mas Gun sendiri pernah nggak dapetin klien yang susah banget? Pernah. Ada salah satu klien saya itu benar-benar saya anggap paling sulit. Paling sulit. Dia juga udah beberapa kali ke praktisi sebelumnya. Mulai dari barat, timur, sudah lah dia bercerita bahwa pernah melakukan pelet tapi nggak berhasil. Mulai dari yang katanya ringan sampai dengan yang tinggi. Di situ saya jadi makin tertantang sebenarnya. Kalau udah dengar kata-kata pelet itu udah kayak makanan banget buat saya. Kayak, wah mantep ini. Gitu. Jadi makin greget. Jadi saya terima, saya ambil job itu. Saya terima, boleh. Saya mulai minta foto, mulai minta keterangan lain-lain untuk saya kerjakan. Saya coba pengerjaan pertama itu. Pengerjaan pertama ya tentu dengan biasa saya lakukan, dengan cara-cara saya, dengan mantra-mantra yang biasa saya gunakan. Sekali masih nggak tembus, 2 kali nggak tembus. Sehari nggak tembus, sampai dengan hari ketiga, keempat masih nggak tembus. Tapi ya saya nggak nyerah.
Justru saya benar-benar berpikir apalagi nih yang kurang gitu kan. Sedangkan klien sebelumnya itu udah paling gampang banget lah. Jadi udah angkat foto, sembur, kelar kan itu. Ini kok sulit banget. Sampai akhirnya saya harus benar-benar meditasi lagi, ritual lagi, minta petunjuk, sharing lagi sama leluhur-leluhur ini. Saya harus ketemu lagi nih sama beliau-beliau ini untuk minta petunjuk lagi, minta tambahan ilmu, minta tambahan amunisi. Singkatnya saya berusaha untuk komunikasikan kembali dengan salah satunya dengan Nyi Roro Kidul, dengan leluhur yang lainnya. Dan saya dapat petunjuk bahwa salah satu caranya adalah harus dengan tali pocong. Tali pocong? Tali pocong. Wih, menarik banget nih. Pokoknya tahan dulu ceritanya. Oke. Setelah minumannya datang, kita lanjut ya. Siap. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan ceritanya Mas Gun tentang tali pocong ini, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Mas Gun, Ya. kopi hitam seperti biasa. Mantap. Oke, silahkan langsung dicobain. Ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Tak minum dulu ya Bang ya. Ya, silakan. Oke Mas Gun, langsung aja ya. Pengen tahu nih, awal mula ceritanya sampai yang diceritakan tadi itu gimana nih? Selepas saya bertemu dengan Nyi Roro Kidul, dengan banyaknya perjalanan yang sebelumnya saya ceritakan tentang pesugihan dan lain-lain, saya akan mendapati kelebihan atau backup khusus dari sana ya, untuk membantu beberapa klien-klien yang awalnya memang ya nggak sengaja mereka datang. Dan saya alhamdulillah bisa ngebantu itu, tentunya dengan bantuan beliau-beliau juga. Gitu. Sampai pada akhirnya saya ya ramai didatangi orang untuk kepentingan-kepentingan yang lain-lain. Ada yang untuk buka aura lah, ada yang untuk masalah rumah tangga, dan terutama masalah pelet. Itu paling banyak itu masalah pelet, gitu, masalah asmara. Sampai akhirnya ya udah otomatis rumahku udah jadi tempat praktek. Itu udah tempat praktek dengan segala keperluan dan perlengkapannya. Nah dari sekian banyaknya klien yang mulai dari yang perawan, yang janda, yang laki-laki, yang perempuan gitu ya, semua lancar, baik, aman, gampang banget semuanya. Ya anggap aja udah, kalau soal pelet makanan saya jadi kayak ngerasa udah enteng banget lah. Satu waktu itu ada salah satu klien saya yang sulit. Jadi gini, Pak. Biasanya orang menghubungi saya itu kan via telepon dulu nih. Nah, random aja siapapun boleh lah. Karena rata-rata mungkin punya nomor saya gitu. Telepon, saya mulai tanya dulu dong di awal dari mana. Dia mulai menjelaskan, memperkenalkan diri dan menyampaikan keperluannya. Yaitu keperluan untuk memikat pasangan. Memikat lawan jenis. Ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dan kebetulan dia nggak di Indonesia, gitu. Oh ya? Ya, dia nggak di Indonesia. Jadi Maldives itu. Oh, Pulau Maldives. Di Maldives. Betul. Dia telepon, ngobrol bercerita, dia udah bayar banyak orang, dia udah cari praktisi kemanapun, dan bahkan dia juga sering turun ke Indonesia beberapa kali untuk temui praktisi, tapi nggak goal juga. Gitu. Saya masih dengerin dia cerita untuk tetap kita kasih ruang untuk mereka curhat dengan keluhannya gitu ya, dimana dia udah hidup bareng sama pasangannya, tapi yang lebih banyak berkorban itu si perempuan yang mulai dari materi dan lain-lain gitu. Singkatnya yang laki-laki ini pokoknya berkhianat lah intinya sama perempuan lain. Jadi selain dia menginginkan lakinya itu kembali, dia memang udah benar-benar diiringi rasa benci, dendam, pengen banget untuk menundukkan si laki-laki tersebut. Dari ceritanya yang begitu sulit, dan saya juga coba masuk ke sana untuk survei langsung lah ya, artinya dari sesuai kemampuan saya, memang ini agak sedikit berat gitu. Tapi itu yang membuat saya semakin tertarik untuk mengatasinya. Itu yang membuat saya semakin tergugah untuk benar-benar, ini makanan saya, ini harus saya selesaikan. Saya mulai terima, mulai dari ceritanya, dan saya cukup, ya seperti biasa saya terima klien yang lain. Saya minta fotonya Mbak untuk saya cek dulu.
Dia mulai kirimkan fotonya, ya ganteng lah, gagah. Ya lebih lah dari saya pasti gantengnya gitu kan. Jadi ganteng. Yang perempuan juga cantik gitu. Omongannya juga mantep, tegas, dan saya nggak mungkin sepelein siapapun klien, nggak. Jadi oke Mbak, saya coba dulu. Saya coba survei dulu, saya cek dulu gitu. Kelihatannya ini agak berat. Dan saya alhamdulillah punya kemampuan yang cukup saya lihat foto, saya cukup bakar dupa gitu ya. Saya mulai sebut nama dan lain sebagainya, saya cek. Ya memang betul berat karena ada orang ketiganya lah, ada pihak lainnya, jadi itu membuat sulit. Ya, pokoknya drama cintanya itu memang benar-benar rumit. Dan kesulitan terberatnya karena memang dia nggak di Indonesia. Oke. Bukan nggak bisa, tapi emang sulit. Kita memang butuh proses yang panjang. Singkatnya saya jelaskan, Mbak, ini kemungkinan akan berat, tapi akan saya coba dulu. Kalau memang Mbak mau percayakan ke saya akan coba per malam ini juga. Ya beliau tanya untuk biaya bagaimana. Kalau untuk biaya pastinya akan mahal, Mbak, ini. Itu pastinya akan mahal, tapi ini saya belum bisa sampaikan untuk biayanya. Saya mau cek dulu. Gitu, saya mau cek dulu karena biar lebih enak gitu. Nanti hubungi kembali besok. Saya malamnya itu udah langsung kerjakan itu, langsung cek. Saya langsung survei, terbang ke sana. Terbang lah istilahnya gitu ya. Saya masuk. Ya memang nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa ya, lebih ke kita keblok gitu loh. Entah ini masih saya pahami pada waktu itu, apakah ini karena areanya kah atau apanya, tapi memang agak sedikit sulit untuk kita narik itu si target gitu. Hari pertama saya udah coba, saya kabari lagi ke klien, tapi si klien itu sudah terlanjur mempercayakan ke saya. Artinya udah Mas, saya udah capek dan saya yakin banget ke Mas kalau bisa. Saya semakin tergugah, saya semakin merasa memang punya tanggung jawab di situ. Jadi benar-benar oke Mbak, saya kerjakan gitu. Ini soal biaya gimana? Gini aja deh, sampean udah pernah bayar paling mahal berapa? Saya bilang kan gitu. Mbak udah pernah bayar paling mahal berapa? Sudah pernah habis sampai dengan 12 sampai 15-an juta pernah. Gitu. Bayar sesuai seperti yang orang ini aja lah, saya bilang. Kamu bayar orang berapa, kamu bayar ke saya berapa, gitu aja. Saya bilang. Itu pun kalau bersedia nggak apa-apa, tetap saya akan kerjakan ini. Iya, karena saya udah kebangkit kayak benar-benar, pelet itu saya banget gitu loh. Pelet itu saya banget. Jadi udah saya terima di situ, saya udah mulai fokus ke dia. Kebetulan untuk klien lain nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu berat. Jadi saya fokusin ke dia gitu. Saya fokusin ke Mbak tersebut. Saya mulai siapkan sesaji, ya secukupnya lah. Karena kan kita baru pertama kali pengerjaan, nggak mungkin saya gunakan yang tinggi, itu nggak mungkin. Apa aja nih, kalau boleh tahu? Ya biasa kayak contoh, biasa tumpeng itu, sesajen itu biasa tumpeng kayak orang-orang Jawa bikin sesajen. Terus biasanya saya menggunakan ada sedikit minyak khusus, terus campuran sedikit darah binatang, ayam atau bisa kambing gitu. Terus udah kemenyan dupa, dan kebetulan di rumah saya itu kan memang ada ruangan khusus untuk pengerjaan. Yang dulu diceritakan. Yang dulu ceritakan itu. Jadi saya udah mulai ritualkan. Dengan cara pertama masih nggak nembus juga. Dia berkabar 2 hari berikutnya pun dia ngomong masih belum ada pergerakan Mas. Gitu. Masih belum ada buka blok, belum ada. Sampai saya kerjakan lagi, tunggu Mbak, saya coba lagi. Saya tingkatkan lagi, saya pakai jampe mantra yang beda lagi. Saya pakai amalan yang berbeda lagi. Itu masih nggak nembus. Yang ketiga saya coba lagi, yaitu sampai saya harus puasain itu. 2 hari puasa normal, 1 harinya puasa pati geni. Pati geni itu kan kita nggak makan, nggak tidur. Itu cuman pengen puasin, saya ini kenapa kok bisa sesulit ini. Itu demi klien lah gitu kan. Karena ini udah masuk kategori berat kalau udah sampai dipuasain gitu. Itu masih nggak bisa. Saya sebenarnya nggak nyerah, cuman saya nggak mau dia berharap. Akhirnya saya kasih tahu ke klien saya bilang, Mbak, kalau ada referensi lain silakan cari yang lain boleh. Ini terlalu repot, terlalu berat gitu. Terlalu berat. Nggak Mas, tolong. Pokoknya setidaknya saya bisa lebih tenang ketika ini ditangani sama Mas gitu. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Saya minta izin mungkin beberapa hari ke depan gitu. Saya harus ritual khusus. Ya saya biasa, kalau selesai telepon, selesai ngobrol, ya saya sempatkan untuk mikir lah. Ini gimana solusinya. Saya mulai mikir, ya petunjuknya satu. Saya harus ritual kembali untuk bisa terhubung dengan beliau, para leluhur-leluhur saya. Minta petunjuk. Seperti biasa udah jadi rutinitas lah, malam ya saya pasti
malam ya saya pasti ya habis ritual, berdoa, terus saya komunikasikan dengan leluhur. Minta petunjuk untuk satu klien ini gimana solusinya. Dan akhirnya alhamdulillah saya dikasih petunjuk jelas, nyata, bahwa solusinya cara-cara satunya untuk menundukkan, untuk mengembalikan pasangannya itu dengan tali pocong. Tali pocong. Tali pocong. Ya saya nggak bisa nolak. Kita nggak seperti ngobrol langsung seperti ini gitu ya. Saya ketika mendapatkan berita itu ataupun petunjuk itu ya saya harus bilang, oh iya, gitu. Saya cuma minta ya petunjuk lanjutannya aja. Saya harus di mana dapatnya kan gitu. Harus di mana dapatnya. Malam itu masih belum dapat lah arahan kita mau kemana kan itu baru disebutkan saja, baru digambarkan saja bahwa kamu harus pakai tali pocong. Oke. Gitu. Jadi, mulai besok saya mikir saya nggak komunikasikan lagi dengan klien saya nggak, tapi lebih ke saya mikir gimana cara carinya. Kalau saya bebankan ke dia itu nggak mungkin mau cari di mana. Saya cuma kabarin Mbak, ini ada salah satu cara yang menurut saya ini akan bisa tembus. Dan ini makan waktu. Dan ini juga beresiko, saya bilang kan. Dan ini nggak mungkin dilakukan oleh Mbak kecuali dengan saya sendiri. Itu kalau mau dilanjutkan lanjut, boleh. Jangan cari saya dulu untuk beberapa hari. Jangan lupa kabari saya. Oke. Gitu. Termasuk ini saya anggap proyek besar gitu loh. Karena memang, keren ini. Baru kali ini dapat kasus yang berat gitu. Jadi saya pun bilang ke orang rumah bahwa ini saya mau ritualan lagi dong. Berapa hari gitu. Jadi saya 3 hari naik gunung lagi. Kemana? Tepatnya ada di perbatasan Jawa Tengah, perbatasan Brebes sama pokoknya perbatasan Brebes Selatan lah. Ada salah satu gunung yang sampai sekarang itu ya mungkin masih jarang lah orang datang. Karena saya harus perjalanan dari rumah saya ke sana nggak terlalu jauh, cuma 1,5 jam. Tapi untuk naiknya dari bawah sampai ke atas itu saya 5 jam jalan kaki. Waduh. 5 jam jalan kaki. Dan udah nyampe sana pokoknya nggak ada lampu, nggak ada apapun lah. Pokoknya benar-benar cuma ada satu gubuk, terus ada beberapa makam, gitu. Beberapa makam. Pokoknya ngikutin petunjuk saja lah. Ketika beliau itu ngomong ke arah sana ya saya sana. Dia nyebutin tempat saya datang nih. Saya datang. 5 jam saya perjalanan. Pokoknya mulai dari naik itu kita ukuran fit ya, ukuran anak muda fit itu naik gunung itu 5 jam. Ya, sampai sana ritualnya seperti biasa. Saya datang nyepi. Wirid, baca-baca mantra, ya tanpa apapun, tanpa siapapun lah. Pokoknya. Ya mulai banyak didatangi tentunya, udah biasa. Kalau kita datang di tempat-tempat keramat ya banyak dijumpai sosok. Gitu. Awalnya ya biasa sosok-sosok yang sudah kenal, yang sudah biasa jumpa dengan saya, sapa, tegur. Nah mulai saya mengajukan permintaan itu. Ya permintaannya tetap saya tanya, gimana caranya saya dapatkan itu tali pocong itu. Apa ya saya harus gali gitu loh. Apa ya saya harus nunggu orang mati kan? Enggak. Saya tetap gimana caranya saya minta arahan lagi gitu loh. Itu saya di depan ada makam ini cuma ada 1, 2 gitu kan, sepasang sebelah sana. Batunya juga masih batu-batu yang inilah ya. Jadi bukan di pemakaman umum, enggak. Enggak di pemakaman umum. Saya lebih ke minta petunjuk lebih detailnya dulu gitu loh. Jadi saya hari pertama belum dapat apa-apa saya. Belum dapat apa-apa, jumpa sama sosok-sosok lain atau ya biasa aja, dapatnya yang lain-lain gitu, bukan yang saya mau. Oke. Datang lagi, apa sebenarnya yang kamu minta? Saya cuma minta ini gimana caranya ngatasi klien saya ini gitu. Untuk melet ini, saya mau alatnya, saya mau caranya, saya mau doanya yang mana, gimana caranya saya kan gitu. Sampai ya itu jawabannya satu, ya tali pocong. Saya masih malam keduanya itu kan saya masih tetap di situ. Kalau belum dikasih itu belum pergi gitu. Siang hari kan udah biasa normal, saya pasti rehat lah siang hari. Itu kan rehat, mulai mikir normal. Mikir normal itu apa ya saya gali gitu. Tapi yang mana yang mau saya gali? Gitu. Tali pocong. Saya tetap nyari solusi lain gitu loh. Karena ini nggak mungkin banget saya harus gali kuburannya orang gitu kan. Gak mungkin dan di mana, yang seperti apa kan gitu. Karena pada waktu itu kan tetap harus masih nggak seperti sekarang. Saya udah hafal banget lah gitu. Masuk ke hari ketiga, biasa kalau udah mulai mau maghrib itu kan udah gelap, udah nggak ada apa-apa tuh. Emang biasanya mulai dari jam berapa? Sebenarnya sih jam berapapun bisa, cuma kan idealnya atau kita bisa lebih ngerasain energinya itu ketika malam hari. Oke. Malam hari. Kita itu closingan nanti jam 2 itu udah beda. Tapi kita start dari mulai habis maghrib juga udah bisa. Oke.
Karena saya memang benar-benar itu separuh apa ya, ini udah kondisi lapar tapi belum ada hasil 2 hari gitu kan. Apalagi hari ketiga ini kan udah full 24 jam, jadi benar-benar full. Udah hampir turun lah saya ini. Tapi udah nanggung deh. Sekitar pokoknya mulai tutup lah, mulai gelap. Saya udah mulai siap-siap gelar kan karena ada tikar ya. Udah mulai siap-siap seperti biasa, duduk sila, menghadap, menunggu ada yang datang, ada yang menjumpai saya gitu. Menunggu ada yang datang menjumpai saya. Masih sosok yang sama sebelumnya. Artinya sosok-sosok yang biasa justru mendampingi saya gitu. Yang pertama datang, ada yang nyuruh pulang saja. Pulang saja. Nanti juga ada yang nyuruh pulang. Ada yang memang tunggu. Ada. Nggak apa-apa. Kalau masih kuat, masih sabar, kamu bisa dapat di sini. Itu. Jadi akhirnya saya tetap, ya udah saya bertahan di sini. Saya bertahan di sini. Ya pokoknya kalau sekedar sosok, mohon maaf, macan atau apa itu udah biasa, udah familiar banget dengan saya gitu kan. Udah anggap aja udah sering ngobrol gitu. Sampai tetap saya bertahan. Barang yang lain ada banyak lah, cuman lewat itu ada. Tapi saya nggak hiraukan. Saya tetap ngotot yang mana. Ngegetar badan pokoknya. Ngegetar. Anggap saja benar-benar udah separuh nggak sadar gitu. Tetap saya nggak mau pulang. Apa ini yang mau saya dapat? Saya diikutin itu ada, kalau di tempat itu, barangkali ada yang pernah ke sana mungkin pasti tahu. Tempat itu, ketika malam hari, kalau kita yang dalam kondisi puasa, kondisi tirakat, itu mau benda pusaka kayak, mau sosok kayak, itu terlihat jelas. Terlihat jelas. Nah, di sela-sela itu saya lagi ritual, lagi duduk di malam terakhir itu kan cahaya lewat. Seperti biasanya saya lihat lah, ada yang lewat cahaya. Atau apa. Nah, ini cahaya agak beda. Agak gede gitu loh maksudnya. Kebiru-biruan, warnanya kebiru-biruan. Lewat. Nah, ini saya mulai kayak mantep banget. Ini kayaknya datang nih. Karena kan di 2 hari sebelumnya saya nggak ngelihat yang itu, ngelihatnya yang biasa-biasa gitu. Saya ngikutin itu bang, ngikutin karena di situ kan gimana pun ada bekas tapakan jalan lah aman. Pokoknya tanpa pencahayaan, saya modal korek aja buat nyalain lupa. Pokoknya modal korek aja jalan. Gelap, nggak kelihatan apapun. Jadi kalau ada cahaya sedikit, pasti kelihatan sana jalan. Dari pohon satu, pohon lainnya saja. Saya ngikut terus, ngikut. Ya nggak sadar seberapa jauh lah pokoknya. Saya ngikut. Gimana caranya? Sambil ngerangkak-rangkak, sambil pegang-pegang dahan lah gitu. Saya ikutin terus karena saya kan gimana pun udah sedikit terlatih dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi nggak ada sedikit pun saya pikiran takut atau apa, nggak. Bener-bener, oh ini yang saya cari. Itu. Tapi belum kelihatan bentuknya apa, baru kelihatan cahayanya aja kebiru-biruan. Kebiru-biruan terus sampai akhirnya naik gitu. Maksudnya posisi saya yang tadinya anggaplah nggak terlalu tinggi, itu saya naik ke bukit yang satunya. Dan di sana ada makam sepasang lagi tuh. Makam, entah saya belum tahu kan makam siapa yang itu. Itu ada satu pasang, ada sepasang. Saya duduk lagi di situ. Cahaya itu nyamber bang. Cahaya itu nyamber ke saya. Maksudnya itu ngelewatin saya. Ngelewatin saya refleks ini, saya ambil pegang ini. Saya refleks ambil pegang. Jadi pas saya kalau posisi ritual itu kan biasanya posisinya seperti ini. Bersila sambil seperti ini. Pokoknya gini aja. Ngelihat tapi nggak merem. Saya nggak pernah merem. Pokoknya gini. Yang tadinya dia lewat bolak-balik itu nyamber ke sini ke depan. Si cahaya itu. Slet lewat, itu saya ambil. Itu saya ambil. Nah kepegang barangnya itu ya cuman kain. Saya juga sempat pegang tapi sempat kayak dilepasin karena kan lembab gitu. Kayak agak basah sedikit gitu kan. Oh kain. Saya nggak bisa mastiin warnanya apa, cuma kan agak cerah dikit ya karena kan kita di kegelapan itu. Posisinya gelap banget. Kepegang, cuman saya yakin ini kan kain. Sebelum-sebelumnya saya dapat kain, iya selendang, warna apa kayak kuning, selendang bagus-bagus lah. Itu kain, saya pakaiin korek itu tadi. Karena memang benar-benar nggak ada pencahayaan sama sekali lah, pakaiin korek. Mikir nggak sama sekali mikir, tapi mantep aja itu, mantep bahwa ini barangnya. Saya belum bisa memastikan ini barang apa ini belum, tapi mengingat kayak dari sekian yang saya temuin ini yang paling aneh dan nyamber banget, jadi saya yakin ini yang saya cari. Jadi saya turun itu dari tempat yang kedua tadi, mungkin ya
setengah jam mungkin ada, mungkin lah. Turun, itu yang ternyata udah mulai fajar itu. Oke. Udah mulai fajar, jadi berarti posisi itu, kejadian itu mungkin beberapa jam. Ini ya udah banyak-banyak inilah, artinya macem-macem, robek-robek, sedikit-dikit kan nyangkut-nyangkut. Itu saya turun, belum turun ke bawah, artinya masih ke turun lokasi sebelumnya. Saya ke lokasi sebelumnya, itu udah fajar. Nah itu mulai kelihatan. Itu panjang, semeter lebih lah. Semeter lebih. Kainnya memang kain. Kain. Jadi memang kain, ya saya duga kain kafan. Saya mikir ini kain kafan. Artinya, saya masih maksa. Saya mau sekali lagi mau nanyain ini apa dan bagaimana. Tapi karena saya sudah dapat barang tersebut, saya tetap harus pulang. Cuman saya sedikit protes kan, maksudnya sambil jalan itu protes. Saya disuruh carinya tali pocong, tapi yang saya dapat ini kan kain. Itu. Tapi protesnya saya mau gimana? Daripada saya nggak dapat apapun, akhirnya si barang tersebut saya bawa pulang. Kain itu saya bawa pulang, saya gulung bawa pulang. Saya nggak bawa apa-apa lah, intinya cuma sepakaian-pakaian aja gitu kan. Saya bawa pulang. Itu pun saya nggak yang harus tak sembunyiin, enggak, cuma saya ikat di sini aja. Kayaknya. Itu badan panas semua itu. Badan panas, belum buka puasa itu. Masih. Sudah turun sampai ke desa. Udah sampai ke desa itu baru saya bungkus pakai plastik itu, saya bawa pulang. Jadi dapat berita selanjutnya ataupun fungsi alat ini, fungsi kain ini itu setelah di rumah. Setelah di rumah, setelah dibawa pulang. Gangguannya justru di situ, di rumah. Jadi nggak sekali saya dapat terus bisa pakai, itu enggak. Jadi saya pulang sampai rumah, nah mulai sampai malam lagi itu mulai gangguannya banyak, mulai didatengin banyak yang aneh-aneh tuh. Ya, sosok pocong ini kalau yang temu saya pada waktu itu nggak gede atau pendek seukuran kita, enggak. Tapi dia tinggi, tingginya bisa 3 kali 4 kali saya lah. Jadi kalau saya ngadep dia itu dia tingginya segitu, nggak bisa saya lawan, itu susah. Maju ke sana dia belok ke sini, maju ke sini. Pakai ilmu aja udah kayak ini. Kita cuma kasih pagar-pagar aja, gitu. Kasih, artinya nyelamatin diri aja. Datang ke rumah, datang. Ada satu sosok lagi datang, dia minta balikin itu barang. Antar kembali ke tempatnya. Saya bilang dengan cara saya komunikasi dengan beliau bahwa saya dikasih, gitu loh. Saya minta, saya dikasih, dan saya masih perlu. Kalau keperluan saya sudah selesai, saya akan kembalikan. Gitu. Sebelumnya itu saya tanya, artinya dengan komunikasi saya bahwa ini punya siapa? Kenapa situ yang nyuruh bawa pulang, gitu loh maksudnya. Tapi yang nggak ada jawab, dia mintanya cuma balikin. Saya mikir lagi, repot lagi, ini kerjaan nambah banyak ini. Ya artinya kan saya harus mikir bermacam-macam. Saya suruh ngambil, udah diambil, ada yang minta suruh balikin. Saya tahan sampai beberapa hari, belum saya gunakan. Belum saya apa-apakan. Ya pokoknya agak lembab masih, pokoknya agak kotor lah. Masih tak pelototin aja, gimana ini fungsinya. Tiap malam lagi datang lagi, tiap mau ritual lagi datang lagi. Dia ada, selalu ada gitu. Selalu ada. Di minggu berikutnya, itu kan jedanya beberapa hari. Saya tetap berangkat lagi, naik gunung lagi. Nah, makanya ini saya bilang pasien paling merepotkan, paling berat. Karena saya harus benar-benar ngulang balik lagi ke sana. Nah, tapi itu cuma 1 malam. Seharusnya mungkin waktu itu saya nggak boleh pulang dulu mungkin. Kenapa tuh? Iya, karena harusnya dapat keterangan lain, atau saya harus apa dulu gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan dapat langsung pulang saya. Langsung pulang. Saya naik 1 kali lagi tuh, Bang.
dengan bawa barang tersebut. Saya kesini lagi, tapi saya nggak mau kembalikan ini barang. Saya bilang, saya ngomong langsung pokoknya, saya nggak kembalikan ini barang. Saya mau ngomong baik-baik, saya pinjam. Saya pinjam, saya mau buat bantu orang untuk kepentingannya orang banyak, saya bilang. Itu. Kalau emang boleh, ini tidak akan hilang dari tangan saya. Dan kalau memang nggak boleh, ambil sendiri di rumah saya. Ambil sendiri. Kemarin saya datang 3 hari 3 malam di sini, saya baik-baik minta dan sudah dikasih. Tapi saya digangguin terus, suruh kembalikan. Saya datang ke sini, kalau nggak kasih, saya bisa maksa. Gitu. Ya, emang dengan cara saya yang memang bawaannya udah, ya saya arogan lah kalau sama makhluk halus. Kalau sama makhluk halus saya arogan. Saya maksa. Ini akan saya bawa pulang. Kalau sanggup silakan ambil di rumah. Atau kalian yang akan saya kurung. Gitu. Saya balik lagi tuh. Pokoknya nyampe, mungkin ya masih isaan lah atau apa. Saya ngoceh-ngoceh sendiri kayak, nggak tahu kayak orang gila mungkin. Saya langsung balik lagi. Oke. Langsung balik lagi. Dan selesai sampai rumah, udah anggap aja saya sedikit melupakan masalah itu sebenarnya. Ya saya istirahat lah, full istirahat. Sedikit melupakan itu, istirahat, tidurnya itu udah kayak orang, karena kan habis beberapa hari nggak tidur. Nah itu mulai komunikasinya itu dari tidur. Mulai di tidur. Saya didatengin pocongnya itu sepasang. Sepasang. Kali ini nggak datang langsung, tapi lebih ke pas tidurnya saya itu. Pas tidurnya saya yang datang sepasang tuh. Tapi terikat. Posisi terikat kayak apa ya? Saya bawa nggak ya? Kayak yang pocong saya boleh tunjukin ini ya? Boleh. Ini. Ini gambarannya itu persis seperti ini. Sorry, kebetulan saya. Nih. Gambarannya itu seperti ini. Oh. Ini persis. Ini boneka pocong pertama kali saya gunakan untuk pelet dari pocong itu. Oke. Gambaran muncul dengan posisi yang serupa seperti ini. Satu ngadap ke sana, satunya ngadap sebaliknya, bertolakan. Itu datang nampak di kondisi saya tidur itu. Oke. Siap, pasti saya bangun mendadak pasti. Saya mendadak bangun dan saya meyakini karena itu hal biasa lah. Interaksi saya dengan leluhur itu kadang-kadang ada yang secara langsung, ada yang melalui mimpi. Dan saya udah ngerti maksudnya. Artinya, saya paham dari kain tersebut mungkin bisa digunakan dengan cara membuat atau untuk diikatkan dengan target tersebut gitu, target tersebut. Tetap saya nggak bosan-bosan, tetap minta petunjuk terus karena kan saya mengandalkan bisikan juga gitu, umpamanya ini harus apa, ini harus bagaimana gitu kan. Ini terciptanya itu ya dari kain itu, dari kain yang selembar itu. Gimana cara buatnya? Saya buat pocong mau segede apa gitu loh maksudnya. Mau bikin seperti dia atau mau bikin apa gitu kan. Masih belum mengerti karena ini kan pertama banget. Oke, saya ajak bicara itu kain. Belum dibuat ini. Belum dibuat. Saya mulai ritual, biasa. Bakar kemenyan, dupa. Saya mohon izin, minta petunjuk. Ini barang, ini alat, ini untuk apa. Dan bagaimana cara pakainya. Saya ikatkan di sini. Karena kan agak panjang. Saya ikatkan di sini. Terus tutup biasalah gitu. Saya ikatkan. Saya jarang keluar ruangan. Pokoknya jarang keluar ruangan. Saya mau tahu ini apa reaksinya bagaimana. Itu gangguan memang udah nggak ada. Cuman yang ada muncul petunjuk yang sepasang ini aja. Terus sepasang itu pas saya lagi bacain mantra lagi. Contohnya umpamanya saya lagi baca-baca mantra untuk orang ya. Itu muncul lagi itu sepasang itu. Kayak semacam memberikan petunjuk. Saya gunakan saya gitu loh maksudnya. Gunakan saya atau dengan sejenisnya lah. Itu pengamatan saya sampai di situ. Saya bacain untuk orang, pokoknya baca mantra A, B, C, D udah. Sampai ya alhamdulillah saya tergugah sendiri bahwa saya ambil aja nih. Itu dari kain yang selebar ya semeter lebih, pokoknya semeter lebih. Itu saya sobek. Setelah pokoknya saya ambil aja. Saya sobek. Saya buat, memang ini buatan tangan saya sendiri. Oke. Dari kain tersebut. Ini yang pertama kali saya buat. Dari kain tersebut saya buat, saya potong kecil buat ngikatnya lah, yang buat ini ya. Sisanya saya simpan. Dan itu selalu saya bawa tidur. Dibawa tidur? Kain itu selalu saya bawa tidur. Ya sampai sekarang ngikut sama saya lah intinya. Ada sisa sedikit. Jadi kain itu setiap kalian itu saya sobek, saya buat.
kurang ikatan lagi, saya ambil lagi, motong lagi. Karena saya ini nggak mungkin, leluhur nggak mungkin menunjukkan sesuatu yang saya umpamanya nggak bisa, kayak contoh suruh gali itu. Faktanya saya udah diberikan itu. Jadi saya diberikan petunjuknya. Yang lain ya itu disobek untuk ngikat. Jadi kain yang selebar itu saya potong dikit untuk ngikat lagi. Jadi setiap kali saya umpamanya mau nyobain ngerjain klien yang tadi, pertama kali fotonya saya siapkan, terus seperti biasa ube rampe atau sesaji saya siapkan. Ini kan udah jadi, ini udah dibuat. Ya, saya taruh di samping. Arti ini biasa. Saya fokus biasa bermeditasi atau baca-baca mantra lain. Baca-baca mantra lain. Sampai saya bilang, ini siapa pemilik? Ini tuh kain ini. Si pemilik kain ini siapa? Artinya pengen ketemu langsung agar saya komunikasinya atau minta tolongnya enak. Ataukah hanya sekedar untuk dililitkan saja? Ataupun hanya apa gitu kan? Tetap, kain tetap di sini. Foto, kain, sama ini. Udah saya sebutkan namanya, saya minta tolong dan lain sebagainya, banyak lah. Banyak. Ini reaksi pertama, saya dapat kabar dari sana si target buka blog. Atau berkabar, telepon. Mas, saya transfer sekarang. Ada apa? Saya bilang kayak gitu, ada kabar apa? Lakiku ngabarin. Itu hari pertama saya baru coba pakai ini. Itu saya kan masih belum tahu patennya itu di mana. Oh ya, tunggu bentar Mbak. Saya mau cek lagi. Malam ini saya mau cobain lagi. Saya mikirin apa, saya tambah ikatannya lagi. Saya sobek lagi itu dikit ini. Kain ini. Saya sobek lagi, saya ikatkan lebih kencang lagi. Sambil bacain mantranya lagi. Dan tidak lepas, saya pasti ada salah satu guru yang selalu dampingi saya untuk bisikin, ini caranya. Gitu. Boleh pegang? Boleh, silakan. Silakan dilanjut. Jadi saya lanjutkan untuk ya tetap baca mantra seperti sebelum-sebelumnya. Saya baca mantranya, saya baca doanya, saya mohon lah, pokoknya macam-macam untuk tujuan si klien tersebut, untuk lebih dikuatkan lagi sih. Saya minum dulu lah. Silakan. Jadi pengerjaan pertama, anggap aja itu uji coba dengan kain itu gitu. Uji coba kain itu udah dapat kabar baik dari sana. Kabar baik dari klien saya. Ya saya nggak peduli itu prosesnya seperti apa, yang penting saya merasa puas, capek saya terbayar. Ih mantap ini. Kayaknya saya harus coba lagi. Artinya benar-benar saya minta petunjuk baru lagi. Tapi ya saya nggak seribet itu. Saya sebenarnya minta petunjuk itu. Artinya untuk komunikasi dengan leluhur itu cukup bakar dupa, ya uluk salam, sapa dengan cara saya. Beliau akan kasih tahu ini caranya seperti ini. Akhirnya udah, saya dicontohkan. Pegang. Diarahkan fotonya, taruh, barangnya dipegang, disiapkan minyak khusus, harus ada darah, dan ada minyak khusus. Nanti disiramkan atau dibalurkan lah ya, balurkan sambil bacain mantra-mantranya. Boleh. Mantra pertama yang saya baca ya dari kejawen, ya untuk menarik si dia, untuk dimasukkan, untuk diikatkan, untuk dibungkus rapi di sini. Pengerjaan kedua lebih mantap. Dan mengenai gerakan saya, bacaan saya, ketika sudah mulai sila, udah mulai bakar dupa, itu udah nggak bisa dibuat-buat, udah ngikut aja. Ngalir. Iya, ngalir begitu udah bakar dupa, udah siap, assalamualaikum, ya sudah, saya udah bukan saya lah istilahnya. Saya udah masuk sebagian itu ke area lain. Udah mulai dari gerakan saya, mau minum darah kah, mau minum minyak kah, itu udah memang udah proses di situ bawaannya. Saya mulai kerjakan yang kedua, itu sudah mulai makin membaik. Ada kabar dari sana bahwa dia mau ada pertemuan. Tapi belum ketemu ya, baru ada janji dia si laki-laki mau balik lagi ke daerahnya untuk mau ketemu. Oke. Gitu. Jadi saya semakin mantap dong dengan barang ini. Oke, saya perlu hanya memahami lagi cara kerjanya atau cara pakainya aja. Tapi saya cinta banget sama kain ini akhirnya. Karena benar-benar puas banget. Ini reputasi saya sangat dipertaruhkan kan waktu itu, merasa kayak, masa iya cuma satu orang ini nggak bisa kelar. Satu. Ditambah lagi saya harus puas, harus naik gunung, harus apa. Sedangkan saya ngurus yang klien yang lain itu biasanya cukup, nggak perlu lah pakai ini. Cukup saya lihat siapa namanya, fotonya,
Ya saya bacain aja 1 malam atau 1 jam, 2 jam. Biasanya besoknya berkabar. 3 hari lah paling nggak target pasti kena, menghubungi gitu. Jadi secinta itu saya sama kain itu. Secinta dan sesuka itu sama kain itu karena memang bener-bener top banget. Apalagi untuk ngurus yang kecil-kecil. Oke. Itu. Jadi saya setelah udah punya ini, udah kemana-mana bawa. Serius ini saya bawa tidur. Udah anggap aja kayak boneka mainan itu. Terus saya bawa tidur, udah mana-mana bawa. Karena memang bener-bener saya pengen nyatu. Saya kalau umpamanya dalam urusan keilmuan ya khususnya apalagi pelet, itu bener-bener saya pengen jadi dia gitu. Pengen jadi ilmu tersebut gitu. Saya bawa tidur. Saya masih tunggu berita selanjutnya dari orang sana kan. Terus dia ngomong mau pertemuan aja saya udah senang banget. Mbak, ini saya anggap udah clear ya, saya bilang. Nanti tunggu selanjutnya kalau emang ketemu atau nggak ketemu silakan kasih kabar aja. Nanti saya akan coba olah lagi. Ini anggap udah clear, saya bilang kan gitu. Yang penting dia udah menghubungi dan mau ketemuan. Iya mas, katanya ini nanti penghujung bulan mau ketemu. Oh ya udah. Dia udah transfer 15 juta. 15 juta dia transfer. Saya bilang, Mbak, saya amankan dulu uangnya. Mudah-mudahan Mbak nggak kecewa. Kata dia, ini aja udah lebih daripada puas, kata dia. Setidaknya dia udah kasih kabar dan saya itu udah plong banget. Dia bilangnya terima kasih. Oke, fine. Saya belum cukup bangga soal ini. Kalau sampai belum bercinta sama dia, saya bilang. Oh, oke. Kayak udah makin gelo, sayanya teh makin greget. Wah, ini mantep ini barang gitu. Jadi malam lagi saya kerjain lagi. Dan ini saya kerjakan, saya gunakan untuk ngerjain banyak orang. Tujuannya untuk mengamati kemampuannya sampai di mana nih kain. Itu. Nah, selanjutnya sering dapat klien-klien yang lebih berat seperti itu. Ternyata metodenya ya harus sama, saya sobek lagi, saya buatkan lagi. Jadi kalau yang pakai ini biasanya untuk yang berat-berat, yang klien yang paling sulit biasanya pakai. Nah, kain yang tadinya selebar 1,5 meter kurang lebih, 1,5 meter, sininya nggak tahu, pokoknya 1 meteran adalah lebih. Itu tinggal sedikit kayaknya. Kayaknya tinggal sedikit ini saya pakai. Oh ini? Yang saya pakai. Ini kali pertamanya juga saya pakai, saya bawa keluar kota. Oh. Tinggal sedikit karena sering saya pakai. Sorry ya, saya buka nggak apa-apa ya? Silakan. Nah, ini. Kalian boleh kok bersih? Ya pasti dicuci lah. Oh dicuci? Pasti nggak apa-apa aman. Boleh pegang ya? Walaupun cucinya hanya sekedar. Tapi cucinya kan pasti hari tertentu kayak contoh pas satu suro, maulud, muludan itu kita cuci. Tapi kotor juga ya, nggak bersih? Tetap nggak bisa bersih. Nggak bisa? Nggak bisa. Ini cucinya nggak pakai ini apa, deterjen apa gitu? Enggak, tetap kembang 7 rupa, terus pakai kasturi, kijang, pakai macam-macam gitu. Maksudnya sucinya itu secara ritualnya? Iya, jadi kalau pas kayak malam satu suro, terus muludan, itu kan kita rendam pakai air kembang khusus, terus ya itu diminyaki segala macam. Tinggal segini yang tadinya lebar. Ini saya anggap udah agak bersih karena kan udah beberapa kali, karena udah bertahun-tahun di saya. Tinggal sedikit. Waktu masih agak banyak, saya pakainya di sini. Ini udah nggak muat kan. Ini saya pakai di kepala. Udah. Ini ada darahnya? Ya sisa-sisa lah, masih ada dikit-dikit gitu. Darah binatang tadi yang dibilang? Darah binatang. Ya karena kan kalau kita udah mulai ritual, apa kadang ngegeletak apa segala macem, udah macem-macem lah. Gitu ya. Kalau di ruangan kita udah mulai kerja, udah mulai melet, itu udah segala rupa. Ini kain yang sama. Oh, kain yang sama. Tapi ini merahnya darah juga ini. Kalau ini kan karena memang sering kita sembur, sering kita kasih darah, sering kita kasih minyak, macam-macam. Jadi udah mantep, ganteng ini. Iya. Berarti ini sosok perempuannya, ini sosok cowok itu. Cowoknya. Jadi kalau untuk seterusnya itu, kalau untuk melet, ini untuk alat untuk mengilustrasikan saja. Jadi cara kerjanya itu, si target kita tarik dulu, entah targetnya laki-laki ataupun perempuan. Dimasukin ke sini? Nanti kita masukin sini. Itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Itu kita tarik, masukkan ke sini, baru nanti kita ikat. Nanti kita campe-campe lagi, mantra-mantrain lagi. Gitu. Okay. Jadi istilahnya ini untuk pembungkus aja sih, kain ini pembungkus.
Dari sekian banyaknya klien udah saya selesaikan dengan kain ini, dengan tali pocong ini. Nah, saya bisa simpulkan artinya memang ini untuk khusus nangani yang berat-berat. Seperti kayak ikat sukma, tarik sukma, atau untuk ngikat pasangan biar nggak lepas-lepas lagi gitu sih. Mas Gun, mau tanya nih. Ada beberapa yang berpendapat nih. Katanya kalau beda negara atau beda pulau gitu, itu susah ya? Susah. Ini salah satunya tadi klien. Iya. Kesulitannya karena kita kan beda pulau, beda negara. Oke. Jadi susah. Walaupun bisa, tapi susah. Jadi ada benarnya ketika orang bilang, oh kalau nyebrang pulau nggak bisa gitu kan. Bisa, tapi sulit. Jarang praktisi yang mau ngurus gitu loh. Apalagi beda negara. Beda negara. Pasti sulit, ini saya sampaikan aja sulit. Tapi Mas Gun berhasil. Saya berhasil untuk atas ini. Ya dengan bantuan banyak macam hal gitu ya. Mulai dari puasa, ya ini dengan tadi pocongnya dengan kain ini. Oke. Mas Gun, dalam pembuatan ini nih, rintangannya apa aja nih? Kalau pembuatannya sih sebenarnya nggak lebih ke rintangan, nggak terlalu ya, buat seperti biasa buat gitu ya. Cuman tetap malamnya itu kita pasti didatengin lagi tuh dengan sosok yang waktu sebelum bikin. Oh. Gitu. Sosok yang waktu sebelum bikin, datengin lagi seperti halnya saya interaksi saja kayak gitu. Bahwa bahasanya itu ya dia siap ikut saya. Dia siap ikut saya. Ya walaupun dia mengajukan beberapa syarat sih sebenarnya. Dan dia siap bantu saya. Intinya sosoknya laki-laki perempuan. Oh gitu. Sosoknya laki-laki perempuan. Nah, gitu. Ini kan tadi dibilang Mas Gun ini digunakan untuk klien-klien yang kasusnya itu susah. Susah, betul. Gitu kan? Ini hanya untuk pelet aja atau bisa untuk yang lain? Idealnya itu untuk pelet. Saya gunakan paling banyak itu untuk pelet. Gitu. Tapi kalau tanya soal kemampuan lainnya banyak. Bisa. Untuk nutup aura, untuk memutuskan juga bisa. 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 Oke. Untuk nutup kayak semacam, kan sebaliknya ya, orang bisa pengen narik pasangan kembali, ada yang disebabkan itu kan oleh orang ketiga. Nah, gimana caranya kita mengembalikan orang itu kan kita harus buang salah satunya. Oh. Nah, dan kita harus tutup salah satunya. Contoh ya kasusnya istri sah dengan istri simpanan gitu kan, salah satunya harus kita tutup. Biar nanti kita leluasa untuk narik, untuk ngikatnya kembali dan nggak diganggu orang ketiga. Nah, orang ketiganya itu kita tutup pakai ini. Oke. Nih Mas Gun kan ini bikin ini tuh Mas Gun udah berapa kali? Apa cuma ini aja? Ada beberapa kali sudah. Banyak lah, di rumah saya banyak. Ada berarti? Ada. Cuma yang pertama itu ini. Ini yang paling pertama itu. Yang lainnya sama untuk pelet semua? Untuk pelet, rata-rata untuk pelet. Tapi yang biasa-biasa aja. Ini yang paling susah? Ini yang paling susah, karena ini kan yang pertama. Terus ini yang benar-benar menyerupai sama sosoknya. Ini yang paling benar-benar menyerupai sama sosoknya. Kalau yang lainnya saya ya biasalah bikin biasa. Gitu. Karena kan untuk yang ringan-ringan aja. Oke. Saya pengen tahu sosok ini tuh historinya tuh siapa? Bisa digambarin nggak? Sebenarnya sih kalau kita ngomong, kan ada dua ya, perempuan sama laki-laki gitu kan. Diibaratkan dengan si tali pocong ini. Boleh tahu nggak sosok yang dibicarakan barusan tuh siapa sebelumnya? Kalau ini nggak tahu ini versi pengamatannya orang seperti apa, tapi ini versi saya ketika ngobrol ataupun melihat mereka gitu. Melihat mereka. Ini kalau masalah sosoknya itu kan gini, dia nggak nyebutin nama sebenarnya. Kalau dari sosoknya sebenarnya sih sama, dia berpasangan. Tapi dalam kondisi yang mereka dulu memang meninggal dalam kondisi yang bersamaan. Yang bersamaan. Jadi kayak semacam bundir gitu. Itu mengasingkan diri sampai meninggal bersama. Ini sepasang, emang sepasang. Ini sepasang. Dan intinya saya dapatnya dari situ, sosoknya dari situ, dari tempat yang saya kunjungi itu tadi yang saya ceritakan, yang di gunung itu. Jadi dari makam yang dua itu, saya meyakini bahwa itu adalah makamnya mereka berdua. Oh, yang tadi dibilang yang di atas tadi itu. Di atas itu, gitu. Entah perjalanannya itu kalau dari saya pribadi sih dia mengasingkan diri mereka berdua itu. Entah mengasingkan atau diasingkan. Ini cinta yang sampai mati. Cinta mati. Cinta mati. Mas Gun. Oke. Oke. Mas Gun, Oke. ini kan
Dampak negatifnya buat Mas Gun dengan punya atau dapat tali pocong ini apa? Dampak sosial aja, kalau yang lain-lain nggak ada. Saya nggak pernah nganggap mistis itu negatif. Buat saya semuanya udah aman pokoknya. Semua udah aman. Apapun yang sudah dekatan saya, umpamanya, apalagi saya gunakan atau saling bantu, ya itu semuanya aman. Tidak ada dampak negatif untuk saya dan untuk klien saya pun aman, kecuali dengan tujuan yang memang untuk mencelakai gitu. Tapi kalau untuk urusan ini semuanya aman. Di saya pun aman. Berteman biasa. Karena kan dari awal saya bilang saya butuh untuk ngebantu. Untuk ngebantu. Mas Gun, ini minyaknya minyak apa sih? Nyengat banget ya? Campur-campur masa sih? Gak boleh dikasih tahu ya? Nah, boleh, sebenarnya boleh. Kalau minyak itu sebenarnya lebih sering ke Javaron, kayak kasturi, gitu. Tapi lebih kuat ke Javaron sih. Kalau ini apa? Ini Javaron. Oh, Javaron. Pakai lebih sering ke Javaron. Itu. Kasus yang paling banyak dipegang untuk pelet yang seperti apa? Kasus banyak itu ya paling banyak ya perselingkuhan tetap. Seperti apa? Jarang yang rumah tangga khusus pengen kembali itu jarang, tapi kebanyakan itu cinta segitiga. Istri sah sama ani-ani gitu kasusnya gitu. Istri nah, simpanan. peletnya itu untuk apa nih? Peletnya itu ya untuk pengeretan. Apa namanya pengeretan itu bahasa lainnya apa sih ya? Untuk morotin. Oh, morotin. Oke, yang kedua sama seperti kasus yang pertama tadi kesulitannya karena memang ini kebanyakan nih sorry. Okay. Kebanyakan orang itu udah masuk ke level pelet itu udah bukan cinta lagi, Bos. Tapi udah campur emosi, campur rasa benci, campur balas dendam. Contoh, saya pengen tarik kau kembali tapi tidak untuk saya cintai. Saya akan ambil hartamu, saya akan sakitimu kembali biasanya. Jadi bukan memelet, ingin memiliki ya? Iya, kebanyakan itu untuk dendam. Karena sudah saking sakitnya. Gitu. Nah, itu yang bikin sulit justru itu. Kita mau tarik orang, tapi dia mau nyakitin orang gitu loh. Kita mau satuin. Tapi si klien kita itu memang dia mau nyakitin dia. Itu juga berpengaruh di pengerjaan kita gitu. Agak sulit. Nah, kebanyakan kasus, ya pasti rata-rata pengguna pelet yang tinggi itu, pastinya unsurnya kalau nggak untuk morotin, ya untuk balas dendam. Gitu, untuk ngegantung saja. Banyak yang cuman, saya mau pelet dia mas, tapi saya nggak mau kembali sama dia. Banyak. Jadi dia dibikin tergila-gila kelabakan, tapi dia nggak bisa sama orang lain. Dia tetap maunya sama dia, tapi diabaikan. Karena udah unsurnya udah balas dendam. Yang paling terbaru yaitu masalah sama istri tua, istri muda, atau ani-ani. Itu udah paling mantep lah. Udah paling banyak ini, paling banyak. Pelet paling banyak kasusnya. Jarang yang memang pure rumah tangga pengen utuh, jarang. Kebanyakan pada nerima kalau yang orang baiknya. Gitu. Orang baiknya yaudah mungkin bukan jodoh kan gitu. Oke. Nah, saya pengen tahu nih. Kalau pelet itu harus orang yang dikenal atau nggak kenal pun bisa dipelet? Minimal itu pernah ketemu. Minimal pernah ketemu. Okay. Itu bisa. Kita contohkan aja. Misal gini nih. Tiba-tiba saya ngeliat cewek cakep. Saya pengen pelet ini. Bisa nggak? Tapi nggak kenal. Nggak bisa bos kalau seperti itu. Nggak bisa. Kecuali seperti ini. Umpamanya saya ketemu sama abang nih. Gitu ya. Ganteng banget nih abang gitu. Baru salim. Kenal pernah sapa. Tegur lah. Nah kita bisa kerjain itu pelet. Bisa. Oh, gitu. Besoknya bisa. Ketika pas ada jumpa itu biasanya ada interaksi ataupun reaksi yang berbeda. Itu bisa. Tapi kalau untuk yang umum yang nggak buat orang yang nggak kenal ya beda lagi sih caranya. Oh gitu. Jadi bisa. Walaupun kita ketemu papasan tapi nggak interaksi, nggak ngobrol itu nggak bisa? Nggak bisa tetap. Kecuali memang dia pakainya yang untuk umum. Gitu yang pakai untuk umum nih. Contoh kayak pakai parfum Aura, pakai Susuka atau pakai pelet yang memang ditanam untuk semuanya. Jadi kita jalan pun jadi pusat perhatian. Itu nggak sengaja senggol dikit, sapa dikit, besoknya bisa kita lanjutin langsung COD-an gitu. Oh, berarti pelet itu bisa berlaku dengan orang yang sudah kenal ya? Sudah kenal gitu. Jadi semakin kedekatan orang tersebut yang memang udah hubungannya udah pernah lama itu semakin biasa semakin mudah sih. Oh gitu. Semakin mudah karena teknisnya kan gini. Ketika saya mau pelet orang itu yang pertama yang paling sering saya lakukan adalah saya menghadirkan sosok yang memang mereka sebelumnya saling cinta. Itu. Kalau saya umpamanya mau pelet
abang mau pelet perempuan ini, gitu, pelet perempuan. Saya akan hadir ke sana dengan versinya abang yang tergantengnya, yang terbaiknya, yang tergagahnya di hadapannya dia. Oke. Gitu, supaya nanti bangun tidur dia udah terngiang langsung. Oke. Media pelet ini yang paling mudah itu dari apa? Yang paling mudah itu artinya apa? Misalkan cuma dari nama doang, dari foto, atau dari apa? Kan saya pernah lihat juga ada yang sampai nyolong celana Pakai celana dalam. dalamnya, nyolong pembalutnya gitu, yang bekas itu gitu. Jadi sebenarnya yang paling mudah itu pelet itu bisa dikerjain dari media apa? Sebenarnya sih gini, itu semua alat bantu saja. Sebenarnya yang paling harus dihati-hati nih teman-teman nih. Sebenarnya cuma satu, yaitu foto. Begitu. Foto. Serius paling bahaya dan paling gampang itu ya foto. Tetap aja. Tapi kalau bicara paling dampak ekstrimnya, itu dari barang yang pernah dipakai oleh target. Gitu. Kalau mau pakai celana dalam pun harus yang memang belum dicuci umpamanya, atau bajunya, atau gelangnya, atau apanya, yang penting barang milik target. Atau kalau zaman dulu nih, pelet-pelet ringan ini biasanya karena kebanyakan dulu untuk kebaikan lah ya, kebanyakan itu untuk nyatuin biar berjodoh. Itu biasanya kan melalui makanan, minuman, atau baju, dibeliin baju, dimantra-mantrain, kasihkan. Ya, bikinin parfum, kasihkan biar terngiang umpamanya. Kan gitu. Kalau sekarang itu kan beda. Kemauan anak-anak sekarang, orang-orang sekarang itu beda. Nah, kalau yang paling gampang foto. Tetap. Foto. Karena dengan foto kita itu akan lebih bisa mengenali dan mengilustrasikan. Ini versi saya, nggak tahu saya praktisi lain saya nggak komentari. Saya karena kalau soal pelet saya kerjanya beneran soalnya. Bener-bener kerjaan. Jadi kayak, ya saya harus ada foto ini. Apalagi saya kenal dengan targetnya atau pernah ketemu, itu lebih mudah. Karena saya yang akan mengilustrasikan itu, saya akan kejar dia melalui foto. Itu. Tapi kalau media lain-lainnya itu tambahan sih sebenarnya. Oke, makanya hati-hati kalau misalkan ada teman dekat, khususnya beda atau lawan jenis, yang minjem baju, minjem apa gitu. Tetap bisa sih itu bisa. Atau ngasih apa gitu. Bisa. Harus hati-hati juga ya. Iya, naruh barang atau kayak celana dalam atau apa itu memang bisa pengaruh sih. Tapi jarang juga sih kalau lawan jenis gitu. Boleh nggak pinjem celana dalam? Biasanya mantan, Bos. Oh gitu. Mantan itu. Biasanya yang udah pernah. Ya sekarang sorry kan memang udah bukan hal baru ya. Itu tuker pakaian itu atau tuker celana dalam. Iya, atau ketinggalan di kosan. Banyak lah, banyak. Di kamar saya itu banyak. Itu banyak. Lebih dari 30-an ada lah. Itu baju, celana dalam, jaket, itu banyak. Pejabat punya nggak klien? Ada. Biasanya buat apa? Buat apa? Satu, nenangin istri itu. Biar nggak ngamuk gara-gara ketahuan sama punya simpanan. Biasanya gitu. Tapi lebih banyak istri pejabat. Buat apa? Buat benar-benar ngejagain suaminya sih, karena memang supaya nggak kepelet sama ani-ani. Ini ke jurang nggak sih? Kayaknya. Ya tapi saya ngomong seadanya lah. Mau dari aparat, mau dari banyak. Ada. Kalau aneh-aneh biar dapetin cuannya lancar gitu. Jadi, nah kalau yang biasa-biasa nih biasanya buat apa? Ya kalau biasanya itu karena ya benar-benar cinta, tapi nggak bisa dapetin. Nggak kesampaian. Satu, udah terlanjur berkorban banyak. Pokoknya berkorban perasaan sudah. Berkorban materi sudah, sampai hilang keperawanan sudah, istilahnya kan itu, tapi tetap didoakan, disia-siakan, ya mau gimana lagi? Lapor Mas Gun, Mas, tolong Mas, gimana? Pelet lah, Mas, gitu, langsung sembuh. Nah, untuk tarif nih, pengen tahu, penasaran, saya belum pernah tahu nih tentang praktisi pelet itu tarifnya berapa? Minimal paling murah berapa kalau Mas Gun? Nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa. Di saya paling murah itu nggak bayar. Oh gitu. Jadi tetap boleh. Paling murah nggak bayar. Jadi di saya memang nggak ada yang murah. Standar itu 1 juta. Standar 1 juta. Buat melet udah bisa. Buat melet udah bisa. Tapi kita ukur ya. Artinya untuk ukur kasusnya gitu. Oh gitu. Karena kan saya layani ini artinya benar-benar sampai selesai. Jadi tidak ada biaya tambahan apapun lagi. Jadi kalau yang memang uangnya nanggung saya gratiskan.
Boleh. Alasannya apa? Alasannya gini, nanggung. Saya mau minta uang pun nggak cukup untuk lain-lain. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya ngelihat kondisi si Biasanya kliennya. kondisi gitu. Kalau emang nggak mampu. Jadi kan saya gini, kalau saya ditanya Pak Wane, mahar berapa? Itu ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang bahkan sampai 15-an juta. Tapi Mas ini mahal banget. Yang nggak punya uang datang aja ngomong. Yang penting ngomong baik-baik, terang-terang minta tolong. Mas minta tolong anak saya kecil, saya ditinggal nikah lagi. Suami saya kecantol mbak-mbak biduan atau apa gitu. Tetap saya akan bantu itu. Karena itu kasus paling banyak soalnya. Terus Mas, saya udah hamil 2 bulan dia ngilang. Tapi saya nggak punya uang. Ya gimana? Kamu hamil mau, uang nggak ada gimana? Gitu. Tapi tetap silakan datang, cari ongkos. Dan banyak kok. Banyak yang benar-benar datang nggak bawa apa-apa. Udah sampai bilang, oh saya mau bunuh diri aja Mas, nggak sanggup. Jadi berapa? 1 hari, 2 hari dia kadang selesai. Beres. Oke, Mas Gun. Yes. Masa berlakunya pelet itu berapa lama sih? Saya pengen tahu. Lama. Serius. Serius, pelet itu lama. Ini Katanya tetap kan hati-hati. ngapain di pelet? Ntar juga kalau udah hilang, pergi. Ini banyak banget ya teman-teman ya. Maksudnya, Bang, orang banyak yang sebenarnya minim pengetahuan soal itu tapi berani klaim. Contohnya, pelet nanti hilang, nggak permanen. Nggak permanen. No. Lepas bisa orangnya. Tapi tidak dengan pikiran dan perasaan, tidak dengan dampak peletnya. Yang sulit move on bertahun-tahun juga banyak. Yang mati rasa sama cowoknya, sama cowok lain. Nggak bisa buka hati sama orang lain. Yang udah nikah tapi tetap cintanya sama mantan juga banyak. Perkara dohirnya kan hubungan secara administrasi lah saya sebutnya, umpamanya nikah umpamanya. Walaupun dia cerai, kalau memang udah awalnya ke pelet itu tetap nggak bisa. Nggak bisa lepas, Nggak ingat bisa terus, lepas. nggak bisa memulai dengan yang lain. Nggak bisa memulai dengan yang lain. Dan saya pastikan kandas lagi, kandas lagi. Wih. Pacaran lagi, kandas lagi. Pacaran lagi, kandas lagi. Karena apa? Itu nyantol itu, nama itu nyantol, nggak bisa. Sorry kita agak sedikit jauh. Mau bercinta dengan siapapun lagi tidak akan pernah bisa lupa dengan yang satu ini. Itu pelet itu kalau udah masuk. Apalagi udah paketan yang udah pakai ekstrim, yang model-modelan kain kafan atau pocong ini udah nggak bisa. Oke. Pantangan yang pakai pelet. Pantangan pakai pelet itu nggak boleh bosen. Ya karena saking enaknya sebenarnya mereka kalau paham pakai pelet itu enak. Cuma kebanyakan bosen. Misalnya gini, saya pakai pelet. Pantangannya apa supaya peletnya nggak hilang? Biar nggak hilang. Nggak bisa, Bang. Tetap pelet itu udah apa ya, sesuatu yang memang zat gitu loh. Maksudnya apa ya, udah masuk. Nggak bisa hilang. Jadi nggak ada pantangan? Nggak ada. Pantangannya itu adalah nggak, yang penting jangan bosen. Nih kebanyakan pengguna pelet nih ya. Kebanyakan pengguna pelet itu dari yang awalnya gebung-gebung pengen dapetin karena rasa luka, sakit hati, kecewa gitu ya. Karena dia udah bener-bener lah, udah beliin iPhone tetap nggak mau ngangkang, terus pokoknya macem-macem lah. Iya kan? Sampai pakai pelet, udah dapet, dia mulai bertingkah biasanya. Udah so iye, di chat aja balasnya lama. Iya kan, umpamanya kayak, di mana sih? Sibuk. Udah, karena dia udah merasa dapet itu. Bertingkah. Nah, mulai nanti dramanya muncul, sering cekcok, sering berantem, tapi tidak berubah dengan peletnya. Tetap mau berantemnya tiap hari pun dia tidak akan lepas. Cuman karena berantemnya ataupun kondisi hubungan itu disebabkan ulahnya si pemeletnya itu ataupun pemegang peletnya, karena merasa udah wah, gua apain aja lu mau, kan gitu. Cara menghilangkan pelet. Mandi aura, buka aura, udah cukup pembersihan. Tapi harus paham lah, intinya harus paham. Jadi intinya harus kembali lagi ke Mas Gun. Kembali ke Mas Gun, mengatasi masalah tanpa masalah gitu. Tapi ini satu aja, sedikit aja, bahwa saya bilang ke teman-teman yang lain, kalian yang merasa, saya kena pelet atau apapun, kalau you pengen sembuh, kalau sekali saja kamu ingat itu, kamu cepat-cepat. Ciri-ciri kena pelet. Ciri-ciri kena pelet itu ingat, rindu, atau mengingat seseorang, tapi ini tidak pada wajarnya. Ini bukan bucin, beda. Bukan bucin, beda. Contoh, salah satu yang paling bisa diingat banget gini. Kita lagi sama orang nih, cewek baru lah. Cewek baru atau cowok baru. Ini benar-benar mendadak kita itu kayak merasa salah, dosa, terus ingat sama itu. Tiba-tiba banget. Yang tadi kita gebu udah enjoy banget, udah punya pacar baru, udah apa. Giliran udah mulai deket, kayak mau, anggaplah mau bercinta gitu, tiba-tiba ingetnya ke sana. Kayak ngeretes gitu, si Anu ya gitu. Nah itu pasti kena pelet itu. Tapi sebelumnya udah pernah ketemu dulu. Iya gitu. Jadi ya banyak sih ngulas pelet itu ngeri. Pokoknya tetap teman-teman
Pesan saya khususnya yang perempuan tetap hati-hatilah dalam berucap, bersikap, nolak boleh santai aja, tapi ya cowok takutnya bayar saya nanti repot kalian. Tapi gini, Mas Gun ini nerima klien nggak pilih-pilih ya? Maksudnya ada orang datang pengen jahatin, melet gitu, diterima juga? Atau cuma pengen yang baik-baiknya aja kliennya? Enggak sih, saya semua terima sih. Oh gitu. Semua kan punya Yang penting ada kepentingan. cuannya. Lebih ke gini, sebenarnya kalau cuan itu sebenarnya susulan. Saya juga sering terima kan ya nggak bayar Iya. gitu. Cuman gini, kayak contoh, saya pernah dihujat itu oleh orang-orang bahwa saya dibilang, kamu belain LC, belain pelakor, belain apa iya. gitu kan. Iya. Saya bilang, pelakor juga berhak bahagia dengan caranya dia gitu loh. Ini versi saya tapi. Ya, pelakor berhak bahagia, dia juga punya tujuan sendiri. Kita nggak pernah tahu hidup dia itu seperti apa, kalian nggak ngerti. Dia juga dapetin, dia dapetin laki elu juga dia korbanin harga dirinya, korbanin barangnya, udah. Jadi saya nggak peduli, pokoknya whatever kalian mau suami orang, istri orang, mau laki-laki, perempuan, terserah. Tugasku bantu urusan cintamu clear. Oke. Udah gitu. Nah, pelet ini yang ilmunya Mas Gun hanya berlaku untuk lawan jenis atau sesama jenis nih? Sesama jenis, cowok-cowok, cewek-cewek ada banyak. Oh, bisa juga. Bisa. Udah, yang penting cinta, yang penting kan perasaan. Oh, serius? Ya yang penting mereka yang ngejalani mau, saya urusannya menyatukan mereka aja, biarin. Bisa banyak, cowok, cewek ada. Mau spill voice note chattingannya atau teleponannya orang boleh. Nah, sekarang gini. Mm-mm. Mas Gun kan bilang waktu itu udah pisah sama istri. Oke. Masih cinta. Pengen balik lagi. Kenapa nggak dipelet istrinya? Mantannya? Chat terbarunya kemarin ada. Masih hari ini masih ada chatnya. Barusan saja nge-chat istri saya. Kenapa Jadi, tuh? kalau pertanyaannya kenapa nggak dipelet, apa yang mau dipelet? Orang dia tidak akan lepas dari saya sampai kapanpun. Tapi Mas Gun nggak pengen balik lagi? Enggak dong. Oh, udah nggak mau? Ya artinya dia berhak bahagia, nggak harus dengan saya. Oh. Nggak harus dengan saya. Dia harus lebih bahagia, lebih dari sejak sama saya. Oh. Saya ngelihat dia hidupnya lebih enak, itu yang saya pengenin udah. Berarti sekarang udah punya yang baru nih? Ada. Banyak, selalu ada yang baru kan saya mah. Harus. Itu normal apa dipelet juga sama Mas Gun? Ada yang pelet. Pelet pasti pelet. Pelet otomatis. Normal apa yang mau dilihat dari saya? Ya. Maksudnya? Ya artinya saya itu nggak ada keistimewaan secara fisik, secara apapun, normal, standar aja gitu. Kalau saya bisa dapetin banyak cewek ataupun dapat yang gemoy, tobrut, cantik, manis, itu kalau nggak pakai pelet ya susah. Cuman peletnya kan bedanya saya udah tertanam gitu. Oh, berarti pasangan Mas Gun yang lagi dekat sekarang itu pakai pelet? Pakai lah tetep. Salahnya pelet di mana memang ya? Ya enggak, Iya saya kan? cuma mastiin Iya, aja. artinya gini, Bos. Sorry Mas kan dikit ya, bahwa ketika ditanya, ini kenapa pelet ya? Emang harus dipelet. Gitu. Nggak apa-apa tuh, kita mau baik kok. Oke, sekarang gini, pelet ini karena bantuan jin atau memang gimana nih? Saya kurang paham Banyak juga. cara. Ada yang cuman dengan doa-doa saja, ada. Ada yang memang kita harus gunakan jin, kodam kah, atau saya pakai pesuruh kah, banyak cara sih. Tapi saya lebih sering, semakin banyak klien, semakin repot, semakin capek, jadi lebih sering menggunakan bantuan Jin. jin. Tapi saya pernah nonton di video-video Mas Gun lagi ritual, tapi selalu ada yang dikeluarkan tuh kayak kata-kata, ya Allah. Itu gimana maksudnya? Oh itu, iya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya memang basic saya itu nggak apa-apa masalahnya. Nanti yang ngatur pembagian dosa sama itunya bukan saya. Jadi gini, saya bocoran soal Ya, ilmu. maksudnya gini, gitu. ada beberapa yang ngomong begini. Kalau urusan jin atau pesugihan atau apa, ya udah sama jin aja. Nggak boleh menyebut-nyebut hal-hal yang lafaz-lafaz yang berkenaan dengan agama. Karena itu pasti beda katanya dan nggak bisa. Oke, Nah, sekarang Mas Gun sendiri kan, kalau saya dilihat di videonya itu selalu ada ritualnya dan selalu ada menyebut-nyebut lafaz. Oke, ini penting. Ini penting. Sekalian biar pinter ini yang nonton. Sekalian biar pinter. Kalau you masih Islam, mau ngadepnya ke pocong kek, mau ngadepnya kemana, kalau you bener-bener hatinya bagus, tauhidnya bagus, lu yang pertama diucapin adalah Bismillahirrahmanirrahim, selesai perkara. Dengan menyebut nama Allah. Sisanya mau nyebutnya masih Yono kek, mau nyebut nama si bodo amat. Pertama yang penting Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Ditutup dengan la haula wala quwata illa billah. Isinya di dalamnya mau kayak gimana pun terserah. Mau di depannya ada Nyi Roro Kidul kek, mau di depannya ada siapa. Lo mau guncang hati kita kalau udah la ilaha illallah. Cuman gara-gara umpamanya baca-baca mantra seperti itu. Kira-kira kalau you ragu soal kehebatan atau keagungannya Allah Subhanahu wa taala itu, iya. Mau diapa-apain itu ya tetap aja nggak bakalan jalan. Sekarang begini, mantra apapun kan kita tahu Gusti Allah itu paling utama kan. Mau mantra apapun ya bakalan mempan. Udah tahu begitu, kenapa nggak dipakai? Kenapa sosokan? Ya nggak boleh ya, harus ini aja. Siapa yang ngasih aturan? Itu kalau pada pandai, sesesat-sesatnya yang sering disesatkan orang, itu saya pasti pembukaannya Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ditutup la haula wala quwata illa billah. Udah tinggal dipikir sendiri itu para mbah-mbah biar orang pinter lah. Jadinya ampuh gitu loh. Jadi mantra kecoanya kita masukin, mantra jangjawakan Sundanya kita masukin. Yaitu kita meyakini Tuhan kita Allah ya udah di awal dan ditutup dengan itu selesai. Aman. Sama nih terakhir, sanksi sosial tadi kan dibilang saya nggak dapat cuman sanksi sosial gitu kan. Itu gimana nih Mas Gun menghadapi seorang bisa dibilang paranormal ya, otomatis punya tetangga, punya keluarga, kan nggak semua itu nerima tentang penilaian seorang paranormal, apalagi yang dikerjain itu klien-klien yang semuanya tuh ya punya niat nggak baik lah gitu. Itu menurut Mas Gun gimana nih? Apa ya? Saya rasa mereka lagi lagi galau aja lah rata-rata orang yang menyikapi saya. Sebenarnya saya juga nggak terlalu penting buat mereka, jadi saya juga nggak menganggap apa yang mereka sampaikan atau mereka nilai bermanfaat buat saya, nggak ngaruh lah, istilahnya nggak ngaruh buat saya. Biasa aja, normal. Toh saya nggak ngapa-ngapain pun tetap akan seperti itu. Saya tidur doang ya tetap akan jadi bahan pembicaraan. Saya melakukan apapun ya tetap akan, itu udah nggak bisa di. Jadi saya anggap sanksi sosial itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Jadi aman lah tetap. Dan alhamdulillah terima kasih banyak keluarga saya, tetangga saya, teman-teman saya semuanya itu baik sampai hari ini, nggak ada yang nggak baik, semuanya baik. Mas Gun, kembali ke itu tuh tadi apa namanya parfum. Coba pengen tahu nih. Oh ini, sorry, sambilan. Ini tuh beberapa, apa aja nih? Ini parfum aura pemikat. Ini jadi gini, dari beberapa orang itu kan untuk aura, ada yang nggak bisa datang. Ada yang memang harus jarak jauh, yang di luar negeri di mana. Jadi udah dikemas doa-doanya, mantra-mantranya, udah segala macam diritualkan, dimasukkan ke parfum ini, bisa digunakan. Tinggal kirim. Jadi orangnya tinggal pakai aja gitu. Ini apa? Apanya? Isinya? Ini beda-beda kan? Ini yang beda ini. Yang ini sama semua. Ini buatan yang baru. Ini basicnya. Ini beda? Sama. Itu kemasannya dibuat untuk... cuma kemasan yang beda? Kemasan yang beda. Kalau ini apa? Yang ini orange? Yang orange itu, ini sebenarnya apa ya? Beda ukuran, beda di harga juga sebenarnya. Ini untuk apa? Untuk pemikat juga. Ini udah yang ekstrim ini. Untuk pemikat, untuk pengeretan. Jadi biasanya dipakai mbak-mbak biduan, mbak-mbak leci. Ini boleh disemprot, pengen tahu? Boleh, nggak apa-apa. Aromanya udah dibikin aman, bukan aroma dukun. Aman. Itu bukan aroma dukun, itu pink chiffon. Ada campuran Scandalous juga. Ini pure Scandalous. Beda. Jadi aman dipakai untuk muda, untuk cewek, cowok, semua aman. Jadi ini sama untuk pemikat, cuma wanginya beda? Wanginya beda, bukan aroma dukun gitu. Satu lagi boleh ya nyobain? Boleh. Itu yang Scandalous, mantap. Dan ini, nah kalau yang biru itu, kalau abang punya pasangan, ya mungkin mandi terus jadinya. Ini udah termasuk... Mandi terus maksudnya? Iya, ini udah termasuk, nambah birahi lawan jenis. Tapi beneran, Jadi bawaannya kalau umpamanya disemprot dikit gitu ya, lewat nongkrong itu biasanya lawan jenis langsung, baik yang pakai laki-laki ataupun perempuan, biasanya langsung kayak naik gitu. Wanginya bener beda. Naik. Sini dah. Nyampe, bentar lagi juga nyampe situ. Iya, bentar lagi aromanya pasti nyampe situ. Mas Gun, harganya? Harga itu mulai dari ada yang 1 juta. Ini? 1 juta. Yang ini? 1 juta, ini yang kecil 1 juta. Biasanya ini untuk perempuan, ini yang biasanya dipakai untuk laki-laki. Karena ini bisa dibawa kemana-mana, enak gitu di tas perempuan. Ini sama 1 juta? 1 juta. Yang gedenya? Itu yang 3 juta sama ada yang 5 juta. Itu yang 5 juta gitu. Ya ini udah buat pengeretan sih, buat nyari duit juga dianya.
Rata-rata Iya, iya, pemakainya iya. buat nyari duit juga kan. Mbak Yani, Mbak Sinden, Mbak DJ biasanya itu. Biasanya pakainya yang ini. Oke Sobat Buntu, saya mau tanya nih, ada nggak di antara kalian yang kepikiran pengen pakai pelet? Silahkan komentar alasannya kenapa. Mas Gun, Yes. terima kasih banyak nih Sama-sama, sudah Bos. cerita panjang lebar pengalamannya. Saya sampai tahu nih cara pakai pelet dan sebagainya. Ya, kurang banyaknya segitulah. Iya, tapi Mas Gun nih, Hmm? kalau ada yang mau pakai jasanya Mas Gun untuk pelet, Hmm. kemana nih? Biasanya di TikTok banyak lah, TikTok banyak. Yang udah tahu alamatnya tinggal datang ke rumah langsung boleh. Oh gitu. Gitu, pokoknya terbuka lebar untuk siapapun, datang langsung itu lebih bagus. Mm-mm. Kecuali yang memang tidak terjangkau boleh dengan cara jarak jauh. Konsultasi dulu aja, sering-sering nonton live di TikTok atau di platform lainnya gitu boleh. Konsul dulu lah, pokoknya konsul dulu, telepon dulu. Laporkan masalahnya dulu, baru nanti kita tentukan apakah harus dipelet atau enggak. Gitu ya. Oke, Mas Gun, Yes. ada yang mau disampaikan buat Sobat Buntu nggak tentang pelet ini? Silahkan. Sobat Buntu dan Sobat Buntu semuanya, pokoknya Sobat Buntu. Pokoknya buat teman-teman semuanya gini, soal pelet atau hal-hal mistis lainnya, sekiranya kalian memang tidak memerlukan, tidak membutuhkan, ya nggak usah lah pokoknya. Nggak usah. Buat apa? Kecuali memang ini penting. Entah itu buat kerja, buat usaha, atau buat urusan-urusan yang darurat, you bolehlah pakai pelet atau pakai pemikat lain-lainnya gitu. Selama nggak ada kepentingan itu, percaya atau tidak percaya, yang pasti mistis itu ada, cukup kalian tahu saja kan gitu. Oke, jadi intinya kalau mau pakai pelet itu harus yakin dulu. Ya karena harus yakin lah, harus yakin. Mau Nggak minum boleh obat ya harus setengah-setengah yakin. ya? Iya, tetap harus yakin. Oke, Mas Gun, terima kasih banyak sudah mampir di Jalan Buntu dan cerita. Dan mudah-mudahan kliennya semakin banyak. Amin. Dan profesi dukun pelet atau paranormal ini semakin Semakin menggoda. menggoda. Oke, Mas Gun, Oke, terima kasih banyak. thank you. Salam buat keluarga di rumah Amin, siap. dan lancar semuanya ya. Amin, amin, amin. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Mas Gun tentang pengalamannya sebagai dukun pelet. Nih, dan buat kalian yang ingin ikutan cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu. Dan jangan lupa nih, jangan pernah bosan-bosan buat nontonin video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan terus. Ya. Makasih Mas Gun.